Hi class, today we are going to learn about some material in structure. They are talking about comparison to infinitive, bare infinitive, causative, subjunctive, and inversion. Are you ready to start our program? Let's start by pray together, begin. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada satu contoh tentang comparison atau perbandingan ya. Ketika kita menemukan beberapa opsi yang terkait dengan perbandingan or comparison, maka ada beberapa kata. Ketika teman-teman melihat satu contoh, ada kata than ya, yang artinya adalah lebih, maka ini disebut sebagai bentuk komparatif. Nah, ada beberapa syarat yang terkait dengan comparison ini. Maka untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata hanya ditambahkan akhiran er. Yang tadinya cold menjadi colder, yang tadinya high menjadi higher, begitu ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai komparatif ya. Kalau untuk positifnya berarti dia yang positif. Untuk contoh comparison ini kita bisa lihat yang kalimat positif, that tree is not as tall as this tree. That tree is taller than this tree. I think that tree is the tallest of all. Untuk artinya kita bisa lihat yang pertama adalah pohon itu tidak setinggi pohon ini. Pohon itu lebih tinggi dari pohon ini. Saya pikir pohon itu adalah yang tertinggi. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang disebut sebagai positive degree. Positive degree ketika digunakan untuk menyatakan perbandingan, maka positive degree ini harus digunakan bersama correlative conjunction. Contohnya misalnya S bla 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 S. Positive degree berupa bentuk standar adjektif dan adverb tanpa ada perubahan apapun. Contohnya kita bisa lihat di sini ada beberapa kata terkait dengan adjektif seperti beautiful, difficult, easy, much, and tired. Adverb carefully, fast, gently, much, quickly. Contohnya adalah ini satu contoh saja. The task is not as difficult as you imagine. Artinya, tugas tersebut tidak sesulit apa yang kamu bayangkan. Bagaimana teman-teman bisa ditangkap untuk positive degree ini? Lalu selanjutnya kita bisa lihat comparative degree. Nah, comparative degree ini agak sedikit berbeda, tidak seperti positive degree. Comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua orang, binatang, benda, ataupun hal lainnya. Nah, kebanyakan adjektif atau adverb yang terdiri dari satu suku kata cukup ditambahkan akhiran er. Sedangkan dua suku kata atau lebih, maka dengan kata more. Khusus untuk dua suku kata adjektif dengan akhiran y atau y, akhiran tersebut dihilangkan lalu ditambahkan er. Ketika berada di dalam kalimat, degree of comparison ini biasanya diikuti oleh kata than. Maka dari itu, kata than merupakan opsi dari comparative degree. Contoh untuk comparative degree ini, kita bisa lihat bentuk adjektif yang tadinya cold menjadi colder. Expensive berarti more expensive. Patient berarti more patient. Happy menjadi happier. Perubahan dalam bentuk adverb contohnya adalah fast menjadi faster, fluently menjadi more fluently, gently menjadi more gently, slowly menjadi more slowly. Contohnya kita bisa lihat I ran faster than you did. Saya berlari lebih cepat daripada kamu. Selanjutnya adalah superlative degree. Nah, tentu saja ini berbeda dari dua pengertian yang sebelumnya. Superlative degree ini berfungsi untuk membandingkan tiga atau lebih orang, benda, atau hal. Mayoritas satu suku kata adjektif dan adverb didapat bentuk superlatifnya dengan menambahkan akhiran ist atau is ya. Sedangkan yang lebih dari satu suku kata ditambahkan kata most di depannya. Adapun untuk adjektif yang terdiri dari dua suku kata dengan akhiran
y or y, akhiran tersebut dihilangkan lalu tambahkan is. Ketika berada di dalam kalimat, superlative degree diawali dengan definite article the. Jadi opsinya adalah selalu ada artikel the. Contoh superlative degree ini untuk adjektif contohnya cold menjadi coldest, expensive menjadi most expensive, patient menjadi most patient, happy menjadi happiest. Untuk adverb contohnya fast menjadi fastest, fluently menjadi most fluently. Itu harusnya most ya guys. Gently menjadi most gently, slowly menjadi most slowly. Contohnya adalah I run the fastest in my class. Saya adalah pelari tercepat ya. Saya berlari tercepat di dalam kelas. Bagaimana teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pengertian dari to infinitive. Kalau saya menyebutnya to infinitive itu kata lainnya atau sinonimnya adalah bare infinitive. Nah, kita lihat pengertiannya. Infinitive merupakan bentuk dasar dari verbs. Penulisan infinitive biasanya diawali dengan to, misalnya to read, to walk, to give, dan seterusnya. Nah, meskipun pada umumnya infinitif ini diawali dengan kata to, akan tetapi ada beberapa infinitif tanpa to, biasanya disebut sebagai bare infinitif, atau kata lainnya adalah kata kerja murni. Contohnya adalah di sini kita bisa melihat have me open the window. I would rather visit Rome. She would rather live in Italy. Would you rather eat steak or fish? He would rather work in a bank ya, sorry ya. Terus I'd rather be a forest than a tree. Nah, untuk rumusnya ketika to infinitive, I want to study, ada to study, tidak boleh I want to studying, tidak boleh I hope to seeing, tetapi harus to dengan bentuk kata kerja pertama. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai kausatif. Kausatif adalah satu pola kalimat yang menyatakan bahwa seseorang atau subjek menyebabkan orang lain melakukan sesuatu atau menyebabkan suatu dikerjakan untuknya oleh orang lain dengan menggunakan kata kerja tertentu. Misalnya ada have, make, let, or get. Berikut saya perlihatkan untuk rumus kausatif verb. Selanjutnya pembahasannya adalah tentang subjunctive. Subjunctive merupakan pemakaian kata kerja verb sebagai predikat yang tidak mematuhi aturan tenses pada umumnya atau pada normalnya. Nah, setidaknya ada dua ragam dalam subjunctive ini. Yang pertama, kata kerja hadir sebagai verb atau predikat dalam klausa yang hadir setelah ungkapan yang menyatakan anjuran, saran, permintaan, tuntutan. Dan yang kedua adalah kata kerja hadir sebagai predikat dalam klausa yang hadir setelah ungkapan wish, as if, as though, would rather. Nah, ini adalah untuk contoh subjunctive wish. Jadi ada untuk kalimat future, present, dan bentuk pastnya. I wish you would come to my party tonight. Itu untuk future. Untuk presentnya, I wish you were old enough to join this conference. Untuk past, I wished that you had come early this morning. Selanjutnya, materi kita adalah berkaitan dengan inversion. Pernah mendengar sebelumnya kah teman-teman? Jika belum, mari kita sama-sama untuk membahas. Inversion or invert sentence adalah bentuk kalimat di mana predicate atau predikat mendahului subjek. Predikat tersebut yang dimaksud adalah auxiliary, to be, modal ya, do, does, did, have, has, dan had. Coba kita lihat perbandingan normal sentences menjadi bentuk inversion. Untuk normal sentences contohnya he rakes so quickly, no one can match him. Nah, so quickly ini berubah menjadi atau menduduki di
bentuk subjek menjadi so quickly berada di posisi depan. Begitupun dengan contoh nomor 2. They are such wonderful players. No one can beat them. Such wonderful players ketika dalam bentuk inversion maka dia berubah menjadi di depan, yaitu such wonderful players are they, no one can beat them. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Thanks for watching. Selanjutnya adalah mari kita berlatih. Untuk latihannya saya akan share di grup. Thank you. See you next. Bye.